Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang sublatis dan perkalian latis ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus ingat kembali ya, yaitu materi tentang poset dan latis. Apa yang dikatakan dengan poset, apa yang dikatakan dengan latis ya. Nah, poset ya, poset itu merupakan himpunan yang bersifat refleksif, transitif dan antisimetrik ya. Nah, itu yang poset ya. Nah, kemudian dapat digambarkan dengan diagram HC ya. Kemudian yang dikatakan latis artinya poset itu memiliki batas atas terkecil dan batas bawah terbesar ya. Yang dilambangkan dengan batas bawah terbesar itu dilambangkan dengan bintang, kemudian batas atas terkecil dilambangkan dengan tambah dalam lingkaran ya. Nah, kita mulai melanjutkan tentang sublatis ya. Sublatis atau letis ya, definisinya misalkan L kurang sama bintang tambah dalam lingkaran adalah letis dan S merupakan subset atau himpunan bagian dari L. S disebut subletis dari L jika S memenuhi ya S kurang sama bintang dan tambah dalam lingkaran. Bintang apa tadi? Yaitu memiliki batas bawah terbesar dan tambah dalam lingkaran memiliki batas atas terkecil ya. Catatannya, syarat perlu dan syarat cukup agar S subletis adalah A dan B ya, A dan B berelasi, yaitu memiliki batas bawah terbesar, kemudian A dan B memiliki batas atas terkecil yang merupakan himpunan dari S untuk setiap A, B elemen dari S ya. Pastinya dia harus elemen dari S itu sendiri. Nah, kita lihat contoh ya. Misalkan L kurang sama. Nah, itu lama letis ya. L kurang sama adalah letis. L beranggotakan A1, A2, A3 sampai dengan A8. S1, S2, S3 merupakan subset dari L. Berarti merupakan himpunan bagian dari L. Kita lihat S1 beranggotakan A1, A2, A4, A6. S2, A3, A5, A7, A8. S3, A1, A2, A4, dan A8. Apakah S merupakan subletis? Nah, kita cek ya. Ini dia. Kita lihat ya di sini. Tadi S1, A1, A2, A4 dan A6. A1, A2, A4 dan A6. A1, A2, A4 dan A6. Nah, ternyata mereka berelasi semua ya. Nah, di sini A2 dan A4 kita cek ya. A2 dan A4 itu memiliki batas bawah terbesarnya itu adalah A6. Dia cuma satu juga ya. Berarti batas bawahnya sebenarnya A6 dan batas A6 juga merupakan batas bawah terbesar dari A2 dan A4, yaitu adalah A6 tadi ya. Kemudian batas atasnya adalah A1. Batas atas terkecilnya adalah A1 ya. Nah, artinya S1 merupakan subletis karena setiap anggotanya itu merupakan bagian dari latis itu sendiri tadi ya, yaitu A1 sampai A8 ya. Nah, kita lanjut S2. Ini dia tadi S2 lagi. A3, A5, A7, A8. A3 ya, A3, A5, A7 dan A8. Nah, di sini ya A3, A5 dan A7 dia memiliki batas bawahnya. Batas bawah terbesarnya itu adalah A8. A5 dan A7 memiliki batas atas terkecilnya itu adalah A3. Artinya dia merupakan subletis karena setiap anggotanya juga merupakan anggota dari letis itu sendiri. Nah, kita lihat lagi yang ketiga S3. A1, A2, A4 dan A8. A1, A2, A4 dan A8. Nah, kita lihat di sini ternyata A2 dan 4 itu adalah anggota dari S3 ya. Nah, tapi dia dikatakan bukan letis ya. S3 ini dikatakan bukan letis. Kenapa? Ternyata kita lihat batas bawah terkecil dari A2 dan A4 itu adalah A6. Sedangkan A6 bukanlah anggota dari S3. Artinya S3 bukanlah subletis ya. Bukanlah subletis. Oke. Kita lanjut, dan dia bukan juga merupakan letis ya, karena letis harus memiliki batas
bawah terbesar dan batas atas terkecil. Batas atas terkecilnya ada, yaitu A1 ya. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu hasil kali lattice ya. Hasil kali lattice. Nah, kita lihat ya definisinya. Misalkan L1 kurang sama bintang tambah dalam lingkaran. Ingat lagi apa makna bintang dan tambah dalam lingkaran. Kemudian L2 kurang sama bintang tambah dalam lingkaran adalah lattice ya. Jadi L1 dan L2 kita adalah lattice. Hasil kali lattice L1 dan L2 dilambangkan dengan L1 kali L2 kurang sama bintang tambah dalam lingkaran adalah hasil kali kartesius L1 kali L2 dengan relasi dan operasinya didefinisikan sebagai berikut. Ya, jadi A1 B1 berarti yang 1 itu merupakan anggota L1 ya. Kemudian yang L2 anggotanya A2 B2 ya. Nah, di sini ya kita lihat A1 B1 kurang sama dari A2 B2 jika dan hanya jika A1 kurang sama dari A2 dan B1 kurang sama dari B2. A1 B1 memiliki batas bawah terbesar dengan A2 B2 jika dan hanya jika A1 dan A2 memiliki batas bawah terkecil juga terbesar juga. Kemudian B1 dan B2 memiliki batas bawah terbesar. Kemudian A1 dan B1 memiliki batas atas terkecil dengan A2 B2 jika dan hanya jika A1 dan A2 memiliki batas atas terkecil dan B1 B2 memiliki batas atas terkecil. Dapat dilihat bahwa L1 dan L2 merupakan lattice. Khusus jika L1 dan L2-nya itu sama anggotanya dengan lattice, artinya L1 kali L2 dilambangkan dengan L kuadrat ya. Nah, sekarang contoh kita lihat ya. Misalkan L1 1 2 4, L2 1 3 9. Nah, di sini A1 ya, mohon maaf di sini ada kesalahan di sini habis dibagi ya. Ini kalimatnya habis dibagi ya. Jadi bukan hasib ya, habis dibagi ya. A1 kurang sama dari B1. A1 kurang sama B1. Jika dan hanya jika B habis dibagi A. Berarti kita lihat nih ya. Misalkan A1 B1, ini kan ada A B C ya anggotanya. Berarti A1 B1 berarti 1,2 ya. Artinya 2 habis dibagi dengan 1 ya. Kemudian boleh kita lanjut anggota dari L apa saja. Misalkan 1 dan 4 ya, 1 dan 4. 4 ini A dan B kita ya, A1 B-nya 4. 4 habis dibagi dengan 1. Itulah anggota dari L. Dan L2 juga begitu, yaitu jika dia A kurang sama dari A2 kurang sama dari B2 ya, jika B habis dibagi dengan A ya. Jadi jika dan hanya jika B habis dibagi dengan A. Itu dari sifat-sifat yang L1 dan L2. Misalnya L2 9 habis dibagi 3, 3 habis dibagi 1. Itu dia sifat dari L1 dan L2. Nah, sekarang kita cari perkalian kartesiusnya ya. L1 kali L2. Kita udah bahas sebelumnya perkalian kartesius ya. Yaitu kita tinggal mengalihkan saja 1 kali 1 ya. Himpunan L1 digabungkan dengan L2. 1 dengan S1 gitu ya. Kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 9 gitu ya. Kemudian lanjut berikutnya 2 dengan 3, 2 dengan 9, 4 dengan 1, 4 dengan 3, 4 dengan 9. Itu dia hasil kali kartesius dari L1 dan L2. Nah, itulah anggota-anggota dari L1 kali L2 kita. Nah, kita lihat apakah dia lattice ya. Kita mulai dari 1,1 dari bawah ya. 1,1 ya. 1,1 dia berelasi, kalau 1 itu berelasi ke 2 dan 4 ya. Berarti makanya kita bentuk dia ke sebelah kiri ya. Kemudian 1 yang sebelah sini dia kan A, B ya. Berarti kita bentuk ya di sini ya. Ini dia ke kanan 1, 3, 9 ya. Ini merupakan jadinya ya himpunan kita, yaitu A1 A2 kan gitu ya. Kemudian A1 B berapa tadi, B1 A1 B2 gitu ya. Mohon maaf gini ya. Ibu ulang lagi ya untuk relasinya ya. 1,1 itu artinya kan A di 1 kan, berarti ini A1 tadi kan, ini B1 ya, kemudian ini C1 kan gitu ya. Kemudian di L2 kita punya A2, B2, C2 kan, itu yang kita pasangkan tadi. A1 dengan A2, A1 dengan B2, A1 dengan C2, B1 dengan B2, B1 dengan B2, B1 dengan C2 kan gitu ya. Itu kita pasang-pasangkan ya. Nah, di sini ya kita lihat ya.
Untuk yang pertama A1-nya, A1 dan A2 kita pasangkan yaitu 1,1 jadinya ya. Nah, untuk himpunan 1 dia berelasi himpunan 1 ya, 1 ini berelasi dengan 2 dan 4 ya. Berarti makanya dia ke kiri. Kemudian 1 ini berelasi dengan 3 dan 9 ya. Oh, mohon maaf. Ini 1 ke kanan ya. Nah, kita lanjutkan ya. 1,1 dia berelasi dengan 1,3 dan juga berelasi dengan 1,2 ya, 2,1 tadi ya. 2,1 ya. Di sini kan 1,1 ini dia. Kemudian berelasi dengan 1,3 ya. Berelasi juga dengan 2,1 ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya 1,3 ya berelasi dengan 2 ini 2 dan 1 2113 itu jadinya adalah 2,3 ya, 2,3 ya. Kita ambilnya ini aja 2 ke 3 gitu ya. 2 dan 3 kita relasikan dengan 1 karena tadi dia ke kanan yaitu pasangannya 1,9 di sini kan. Berarti kita kan udah miliki pasangan 1,9 di sini. Ini 4,1 juga udah ada tadi kan. Berarti 2,3 dan 1,9 itu ada pasangannya 2,9. 2 dan 9-nya kita ambil. Kemudian 4,1 dan 2,3 itu pasangannya adalah 4,3. Kemudian 4,3 dan 2,9 itu pasangannya adalah 4,9 ya. Nah, Ibu ulangi tadi lagi untuk menentukan ini ya. Menentukan diagram hasilnya ya. Berarti ini dia 1,1 tadi, ini dia 1,1, 1 yang sebelah kanan ya itu memiliki relasi dengan 3 dan 9. Ini dia ya. Kemudian lihat belakangnya karena dia terletak di sebelah kanan juga ya. Kemudian 1 ini berelasi dengan 2 dan 4 kan gini ya. Berarti ini kita tentukan duluan ya. Oke. Kemudian 2 ke 1 dan 1,3 itu kita dapat relasinya adalah 2,3. Kita ambil kanan dan satu-satunya ada sama berarti 2 dan 3 ya. Ini lagi berarti 2,3 dan 1,9 itu pasangannya ada 2,9. Ambilkan yang 2-nya di sebelah kiri dan 1,9 ambil 9-nya di sebelah kanan ya, berarti 2,9. 4,1 dengan 2,3 dapatnya 4,3. Ini dia ada juga di lattice L1 kali L2 kita. 43 dengan 2,9 itu adalah 4,9 ya. Nah, itu dia untuk contoh dari perkalian lattice ya. Nah, ini silahkan dikerjakan latihannya ya, dicoba-coba ya bagaimana membuat diagram hasilnya. Periksa bahwa dia apakah merupakan lattice atau bukan, kemudian tentukan sublattice-nya ya. Apakah S1 dan S2 merupakan sublattice. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.